Menjak kapan nggak pakai shampoo? 2016 sih. 2016. Almost 7 tahun ya. Perjalanan itu awalnya kita bener-bener cuma pakai air aja. Hah? Serius? Ya. Gue bayangin aja udah kayak lepek rambut gue. Enggak tapi ya. Lepek? Seminggu, sebulan ya tadi masa transisi ya? Lo harus bertahan selama 3 bulan paling. Mati. Tapi itu nggak semengerikan itu loh sebenernya. Nggak semengerikan dibandingin kalau misalnya No food. Ya iyalah. Maksudnya dibandingin kalau rambut lo nggak cocok pakai shampoo itu malah lebih Parah ya? parah. Iya banget sih. Dibandingin kalau lo rontok karena shampoo itu Iya benar. lebih mengerikan. Dibandingin lo cuma nahan, ya udahlah nggak apa-apa gue kalau sekarang keramas cuma pakai air aja gitu. Nggak seberat itu sebenarnya. Selamat datang Mbak Dewi Indriani di Studio IRT. Biasa dipanggil Iwet. Iwet. Iya. Jauh ya. Dewi Indriani ke Iwet. Kenapa Iwet? Itu kebalikannya dari Dewi, Bu. Iwet. Dewi. Karena karena namanya Dewi banyak loh, Iya, kan? oke. Mbak Iwet ya. Oke. Oke. Mbak Iwet, kita akan ngobrol panjang lebar dan gue yakin kali ini Studio IRT akan panas karena kita akan banyak membahas hal-hal yang terjadi sehari-hari, Oke. sangat dekat sampai kecium baunya. Kita akan ngomongin sampah dan teman-temannya. Kita akan ngomongin go green, kita ngomongin zero waste. Is it possible? Apalagi buat kita mama. Nanti, sebelumnya kita mau main games dulu sama Mbak Iwet. Oke. Ya, saya akan menyebutkan sebuah kata, Mbak Iwet jelaskan ke saya, ke kami semua ini yang rada-rada ini. Apa arti kata tersebut? Ini bener gak gue baca ini? Ekoenzime. Ekoenzim. Gue salah. Ekoenzim. Ekoenzim. Apa Mbak Iwet? Itu cairan ajaib, Bu. Apa tuh? Itu cairan fermentasi yang bisa membersihkan apa aja. Bahkan membersihkan dosa kayaknya. Enggak ya. Check out-nya lewat mana? Oh, enggak. Saya butuh. Jadi itu cairan fermentasi dari 3 bahan doang. Air, kulit buah, sama gula. Oh, gue pikir kita lagi mau ngomongin brandsai. Nggak taunya bukan ya? Bukan. Ini adalah zat yang kita bisa produksi sendiri gitu. Yes, dan itu bisa jadi pembersih. Bisa jadi sabun, bisa jadi shampoo, bisa jadi anti nyamuk, bisa jadi anti jerawat, dan banyak banget, serius. Caranya gimana? Tolong racikannya kumaha eta air sama apa tadi? Air, gula, dan kulit-kulit buah. Caranya gimana? Jadi memang ekoenzim ini semangatnya adalah untuk ngelola kulit buah yang sering berakhir jadi sampah. Oke. Jadi rumusnya gampang, 3, 1, 10. Oke. 1, 3, 10. Satunya gula, 1 gula, 1 sendok. Apa satu? satu bagian. Satu bagian. 1 bagian gula, Gula, oke. 3 bagian bahan organik, 10 bagian air. Fermentasi selama 3 bulan, bim salah bim, jadi deh itu. Fermentasi 3 bulan tuh maksudnya didiemin aja? Iya, taruh dalam wadah yang ketutup, terus Kaca atau plastik? plastik ketutup, kedap, Suhu? suhu ruangan aja, jangan kena panas matahari. 3 bulan diemin, jadi aromanya seger banget. Jadi kalau misalnya yang dimasukin tuh kulit buahnya apa aja, kayak misalnya kulit jeruk, buah naga, pokoknya kulit buah-buah yang biasa kita makan. Kecuali kulit durian atau kulit alpukat ya, yang berlemak itu jangan. Oke. Atau yang kering-kering. Apel bisa? Boleh. Apel, jeruk, Jeruk, itu mangga, tinggi itu- loh antioksidannya. Yes. Parah. Skincare saya. Dan itu makanya bagus buat kulit, Bu. Oh, gitu Jadi itu memang pemakaiannya untuk pemakaian luar. Jadi buat kulit oke banget, buat toner, buat anti nyamuk di rumahku pakai itu. Shampoo ku pakai itu juga. Wait, Serius. sampo pakai itu? Yes. Tapi jangan harap berbusa ya, itu nggak akan berbusa. Jadi Kayak yang cuci muka lo PH, nggak ada busanya, iya, Say. nggak ada Itu busanya. mohon maaf nih ya, saya pakai yang berbusa aja. Keramas sehari sekali tetap lepek. Itu apalagi, tapi nyaman di rambut. Nyaman. Bersih. Dan banyak teman-teman yang sudah nyoba nyaman. Ketombean nggak? Nyaman. Aku malah pas lagi ketombe, aku tuh kalau ketombean tuh biasanya siklusnya pas lagi mau datang bulan. Oke, gitu kan? oke, Agak hormonal. Aku semprotin itu, alhamdulillah beberapa hari aku lihat lagi di tempat yang sama berkurang. Aku nggak akan klaim itu hilang ya, Iya, kan? tapi Karena it gua helps. It helps. Oh my god. Gitu. Dan itu bisa buat nyuci baju, bisa buat ngepel lantai. Serius.
Serius, Habis Bo, ini beneran. Lu di cari temen rumah-rumah ekoenzim. kalian full dengan fermentasi. Iya. Isinya buah jeruk, ya kan? Apel. Itu kayak lu punya tong-tong Iya. wine gitu loh. Punya tong-tong wine ya, gitu. karena isinya gula, air sama kulit buah. Kulit buah gitu. Asalnya jangan diminum aja gitu kan. Gitu. Ampun. Kan prinsipnya fermentasi dan itu sangat berguna sekali. Oh my god, supaya ini gue baru tahu kemana aja hidup gue ya. Terima kasih sudah datang Mbak Dewi ya, kalau membuka mata kita semua, Bu. Mari kita coba. Oke, lanjut ya. Oke. Hashtag no shampoo. Tadi udah dibahas. Coba tolong jelaskan semenjak kapan nggak pakai shampoo? 2016 sih. 2016. Almost 7 tahun ya. Jadi inspirasinya sih dari ini, dari ada Dave Hakens, dia perintisnya Precious Plastic. Dia mulai project sederhana kayak gitu tentang gerakan no shampoo. Bahwa ternyata di luar sana, awalnya sih banyak kan di luar negeri ya, campaign ini ya. Banyak yang udah nyobain tentang no shampoo, melepaskan diri dari produk shampoo konvensional, ternyata rambutnya baik-baik aja, bahkan lebih baik. Gitu. Dan itu akhirnya ya udah kenapa nggak dicobain aja, toh murah, mudah, lo nggak ada resikonya juga gitu kan. Ya udah kenapa enggak? Ya kita lepasin aja dari sampo dan sampai sekarang deh. Pakai ramuan yang tadi. Kalau Atau apa? dalam Apa 7 yang tahun kamu perjalanan itu awalnya kita bener-bener cuma pakai air aja. Hah? Serius. Ya, gue bayangin aja udah kayak lepek rambut gue. Enggak tapi ya. Lepek. Enggak kebaca ya. Lepek. Jadi kan jadi orang jadi malah nggak pengen ya gitu kan. Kok gue nggak ikan banget gitu ya rasanya ya. Iya. Lepek. Jadi lu cuma pakai air. Jadi cuma pakai basuh. air. Jadi no shampoo itu bukan berarti nggak bersihin, tapi setiap momen kita mau keramas, misalnya 2 hari sekali jadwal keramas, jadi lo bilasnya pakai air aja. Dan itu memang ada masa transisi. Oke. Jadi kalau di aku tuh biasanya, kalau gue baca di pengalaman teman-teman itu antara sebulan, 3 bulan, bahkan ada yang lebih, itu ada masa transisi. Jadi rambut tuh akan berasa lepek berat, akan berasa kayaknya berminyak banget. Yes. Karena kan kita ngebandinginnya sama kita yang waktu dulu sampoan. Iya. Yang kalau udah habis sampoan, minyaknya hilang. Dan itu minyaknya luruh semua kan. Nah sedangkan pada saat kita no shampoo, masa transisi gitu, kulit kepala tuh mengembalikan kebutuhan minyak alami kita. Gitu. Oke. Jadi pada saat kondisi ideal sekarang ya gue udah gak berasa lepek sih gitu malah. Dan kalau boleh bilang sih sebenarnya dulu nih gue pakai kerudungan itu sebenarnya gara-gara masalah rambut. Oke. Jadi bukan masalah religi ya gitu kan. Jadi bukan karena apa gitu gue mimpi apa gitu enggak gitu. Dapat kan. ilham gitu enggak ya. Jadi karena masalah rambut. Jadi karena gue malas ngurusin rambut gitu kan. Jadi pakai kerudungan aja lah gitu kan. Nah, tapi pas ketemu proses no shampoo ini justru kondisi rambutku merasa lebih baik. Oke. Anak-anak rambut tumbuh. Terus mungkin yang kalau kelihatan laki gue sih. Jadi dia tuh kalau bapak-bapak kan dulu sebelum dia no shampoo yang kelihatan sempat mau kayak area botak itu di sini. Iya. Aduh laki gue juga Iya lagi. kan? Apa gue suruh nggak keramas ya? Tapi iya loh. Terus tapi akhirnya sekarang malah lu, jadi. lo kalau laki gue sekarang rambutnya lebat gitu. Dan anak-anak rambut yang tadinya di sininya tuh mau botak tuh numbuh banyak anak rambut gitu. Oke. Wow. Tapi this is interesting story karena dulu aku pernah ke Baduy. Baduy dalam ya, bahkan bukan. Makanya jarang banget kalau orang di Iya, sana kan. aku pernah dapat kesempatan ke sana, di mana bahkan di situ nggak boleh ngerekam dan segala macam. Dan aku lihat kehidupan teman-teman warga di sana. Ya mereka juga no shampoo, say. No shampoo, no sabun, sayang. no pasta gigi juga kan. No skincare, No beb, skincare, ya. no parfum gitu. Tapi believe it or not, mereka cantik-cantik. Gelis pisan. Gelis, mulus, mukanya cerah-cerah gitu ya. Itu aja aku yang ngeliat di Baduy luar aja ngeliat itu cakep-cakep amat gitu. Apalagi kan. Baduy dalam. Baduy dalam gitu. Bener-bener. Dan ternyata pas aku tanya mereka mandi, mereka sampoannya tuh mereka pakai daun. Pakai daun ya. Ada Iya, daun jadi daun apa gitu depannya C loh. Bener-bener natural banget, dan mereka yang mandi di kali aja gitu, pakai daun dan segala macam. Ya entahlah daunnya mereka di sana apa yang biasa dipakai buat tanamannya, buat ngebersihin. Udah, dan gelis dan cakep, ya. Dan nggak ada yang dirusak gitu kan. Ini nggak ada yang dirusak, Nggak, bener. sabunnya nggak ngotorin badan air gitu kan. Dan bener. belum lagi bahan toksinnya. Itu sih yang jadi salah satu apa sih? Kayak kebayang nggak sih lo gonta-ganti shampoo Aduh, iya lagi. klaim Parah. anti rontok, yang ini tuh melembabkan. Lo mau bayar duit sekian
untuk percaya sama klaim itu, tapi pada saat itu nggak berhasil, yang disalahin elunya atau samponya, lo akan berganti ke sampo yang lain lagi. Ya nggak sih? Yes. Pernah nggak sih mikir kalau jangan-jangan ini apakah samponya atau elunya yang bermasalah gitu kan? Jadi ya kalau daripada gue bayar mahal untuk gue ganti shampoo, ya kenapa? Ya udahlah, mending gue coba sesuatu yang minim resiko dan nggak keluar banyak uang. Nah ternyata itu malah berhasil. Berhasil ya. Gitu. No shampoo. Serius gue pengen nyoba loh. Sebulan ya tadi masa transisi ya. Lo harus bertahan selama 3 bulan paling nggak. Mati. Tapi itu nggak semengerikan itu loh sebenarnya. Nggak semengerikan dibandingin kalau misalnya No food. ya iyalah. Maksudnya dibandingin kalau rambut lo nggak cocok pakai shampoo itu malah lebih Parah ya? parah. Iya banget sih. Dibandingin kalau lo rontok karena shampoo itu Iya benar. lebih mengerikan. Dibandingin lo cuma nahan, ya udahlah nggak apa-apa gue kalau sekarang keramas cuma pakai air aja gitu. Nggak seberat itu sebenarnya. Lanjut ya, satu lagi. Zero waste. Yes. Is it possible untuk kita jadi zero waste, hidup tanpa sampah? Dibilang possible, dibilang karena gini, manusia itu tiap hari menghasilkan sampah dong. Pasti. Ya kan? Kita napas aja gitu kan karbon, itu kan karbon sampah gitu kan sebenarnya. Lo kalau nggak ada pohon ya siapa yang mau ngambil karbon lo gitu kan? Ya kan? Jadi manusia itu sebenarnya sumbernya sampah ya kan. Tapi sekarang dengan konsep zero waste, gimana sih menjadikan sampah yang kita hasilkan itu menjadi sumber daya untuk sesuatu yang lebih berguna. Iya. Bukan menjadi gunungan sampah yang akhirnya nggak ada gunanya. Zero waste itu bukan artinya kita hidup tanpa sampah ya, karena Tujuannya untuk memang nirlimbah, Oke. nir sampah. Itu ada tujuan besarnya, tapi dalam prosesnya lo berusaha untuk mengurangi. Meminimalkan sampah yang berakhir di TPA. Nah, Atau berakhir di laut atau berakhir di sungai gitu kan. Itu tujuannya sampai nanti akhirnya kita bisa mengelola semua sampah kita menjadi material yang useful gitu. Jadi sirkular ekonomi gitu kan. kita tuh produksi sampah seberapa banyak sih? Kalau menurut data, lagi lu kayak ngomongin data coba. Kayak beneran. Gue penasaran, Cek. Kalau data KLHK di 2018 itu kalau dari data sampah nasional dibagi ke jumlah penduduk, itu sampah kita per orang per hari itu 700 gram. Untuk kita bayar biaya sampah tiap bulan, apakah seimbang dengan sampah yang dihasilkan gitu. Nah padahal dari sampah yang kita hasilkan 700 gram itu, kalau kita bisa pilah, kita bisa kelola, itu sebenarnya sumber daya yang lain. Sumber daya, kayak misalnya yang sisa organik, itu kan jadi kompos, pupuk untuk ya? nutrisi pupuk. Yes, Ya kan? Plastiknya, botol PET-nya bisa jadi material yang lain lagi. Kertas kardusnya bisa jadi material yang lain lagi gitu. Jadi sebenarnya yang salah adalah karena kita nyampur, Bu. Iya, tuh. Bu, pilah Bu, bener ya? Pilah, Apa sih? Bu. Minimal 3 kan? Pilah. Organik, plastik, sama Kertas kardus. kertas kardus. Mampu Bu beli tong sampah 3 buat di rumah, bisa pasti. Enggak, kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya logikanya ya. I mean like, me, personally, I can afford it sebenarnya. Gue bisa mampu kok beli tempat sampah untuk ngelola. Bahkan mau pakai kantong kreseknya sebenarnya bisa. Iya, nggak usah tempat sampah. Maksudnya kan biar kayak semangatnya ada gitu kan. Yang ini deh, yang Kayak, IKEA punya gitu kan, malah estetik gitu. langsung disebut jualan. Ya kan? Iya kan? Maksudnya biar oke lah. Biar oke, gue Lu mampu nih. yang estetik belilah. gitu, Estetik, gitu kan. biar semangatnya kan ada ya kan. Tapi Terus seminggu ngasih- habis itu udah. Iya betul. Anak-anak nanya, "Ma, buang di mana?" Udah buang aja gitu ya. Padahal sebenarnya semangatnya tuh biar anak-anak juga kita sampah plastik. Ngajarin ke Di mereka juga plastik. gitu loh, Bang. Sampah bekas apa itu? Makan apel, buang di organik kayak di gitu ya. organik gitu. Jadi dan itu sebenarnya dan emang biar seminggu, maksudnya abis kita beli tempat sampah estetik, abis itu cuma bertahan seminggu doang gitu kan, biar nggak kayak gitu. Sebenarnya semua dari mindset sih. Benar. Jadi kita mesti tahu why-nya tuh kenapa kita mau merubah pola hidup itu. Kalau misalnya udah 3 itu kita pilah di rumah. Dikemanain ya kan? Kalau Makasih dikasih lagi loh. ke petugas kebersihan, Ya kata udah petugas pusing lagi gitu kan. Udah gabung Ya. lagi gitu. Itu gimana Itu tuh? stres juga memang. Itu PR kita juga. Kita harus cari saluran yang tepat untuk ngelola. Dan sekarang saat ini udah banyak kok waste management yang mau menerima. Bahkan kalau nggak waste management juga sebenarnya tukang rongsok, pemulung, para pelestari nih mereka ibaratnya garda depannya tempat ngurusin sampah gitu kan, jagoannya itu bisa ke mereka. Bahkan dengan kita memilah, kita tuh menghargai profesi mereka loh.
Bahkan mempermudah mungkin mempermudah pekerjaan mereka, mereka jadi nggak perlu ngudek-ngudek tempat sampah yang campur, yang bau, yang banyak potensi bakteri segala macam gitu kan, apalagi pas pandemi kemarin itu kan. Oh iya. Tapi berarti bisa ya sebenarnya ibu-ibu, jadi setelah kita pilah di plastik aja ya kita tempelin ya, maksudnya this is organic, this is plastic, this is kardus. Yes, kertas kardus itu kardus. Terima kok tukang rongsok. Tinggal kasih bilang aja nih udah saya pilah ya gitu. Tanya juga ke mereka, Bapak terimanya apa? Oke. Itu yang harus kita pastikan, jangan sampai kita ngasih masalah juga ke mereka gitu kan gitu. Jadi tanya karena beda juga pelapak sini terimanya apa, pelapak sini terimanya apa, beda gitu. Jadi kita mesti tanya, Bapak terimanya apa? Bapak kalau multi layer biasanya tuh yang diterima tuh kalau botol-botol ayam mereka tuh diterima, tapi yang agak sulit tuh plastik multi layer. Yang kayak saset, bungkus mie instan, terus plastik refill, yang pouch refill itu sulit buat didaur ulang. Tapi sudah mulai banyak juga di daerah Jakarta atau sekitar Jakarta yang memang bisa untuk mengolah itu. Tapi mesti dipastikan juga sih ke waste management dan ke pengolahannya juga gitu. Yuk bisa yuk. Oke, Bu Ibu bisa yuk. Sama bikin kompos Bu itu tuh, yang sisa organik itu. Kita yang bikin sendiri. Iya. Ada sih sekarang pengelolanya yang bisa nerima kompos komunal gitu. Jadi tiap minggu di pick up. Tapi tiap minggu. Ya, tapi sebenarnya ya kalaupun bikin sendiri, gampang. Satu gampang, kedua sebenarnya bermanfaat karena gue punya kebun sebenarnya di rumah. Itu emang bisa buat nanam. Iya. Lu punya tanah lap. Buat tanaman. Lu bikin joglangan aja di apa itu? Dipacul joglangan, lu bikin kedalaman ya semeter gitu kan. Nanti sampah organik lo masukin situ, nanti timbun lagi, dilapisin tanah. Setiap lo masukin, timbun lagi, masukin tanah. Itu sebulan udah jadi kompos. Paling nggak 3 bulan lah. Caranya gitu doang? Gitu doang. Kompos itu yang dipikir orang kayaknya susah banget. Kayaknya gue karena lulus pertanian gitu kan. Iya. Dulu memang mindsetnya gitu kan. Wah, kalau kompos tuh perlu suatu lahan yang besar gitu kan, yang kayak di pertanian gitu. Padahal enggak. Lu tinggal ngeruk itu lahan kosong, bikin joglangan itu. Gitu aja. Bisa Bu? Oke, lanjut. Satu lagi ya. Nah ini. Cloth diaper. Popok kain. Popok kain. Popok kain say. Apaan? Ya popok kain buat anak. Seberapa besar pengaruh kita mengubah kebiasaan untuk mengubah popok sekali pakai itu dengan popok kain? Seberapa berpengaruh sebenarnya untuk kehidupan? Ngaruh Bu. Dari segi ekonomi itu ngaruh. Karena gue pernah ngitung. Jadi kalau lu beli popok sebulan paling nggak 3 pack yang isi 30, selama 3 tahun anak kita nih misalnya sampai lolos toilet training gitu kan, bisa pup sendiri gitu. Itu bisa ngabisin sekitar 4 juta 3 tahun. 3 tahun, kita beli popok. Nah sedangkan kalau misalnya beli popok kain, itu investasinya paling di awal doang lu beli paling nggak 12. Ya satu set lah ya, 12 ya. Lusin, satu lusin gitu. Satu lusin gitu. Tapi kalau mau aman 2 lusin lah 2 gitu kan. 2 lusin biar gonta-ganti warna lucu-lucu misalnya gitu ya, kan. Atau yang warnanya estetik gitu paling nggak habis 1,5. 1,5 juta. Itu bisa dipakai bertahun-tahun. Apa anak kedua? Mungkin dia agak lama, pupnya masih dicari sampai 4 tahun ya. Masih bisa dipakai? Bisa. Dengan perawatan yang baik dan benar. Oke, betul. Jadi dari segi ekonomi udah kurang banyak. Jadi 3 juta hampir 3 juta lebih sama 1,5 gitu kan. Terus dari sisi kesehatannya juga anak kalau pengalamanku pada saat anak pakai popok kain itu minim ruam sih. Iya sih sebenarnya. Jadi ke kulit sensitif, ke kulit anak tuh nggak gampang merah gitu kan, nggak gampang gatal-gatal, itu dari segi kesehatannya. Terus dari segi bukan koordinasi. Kalau ke anak ketumbuh kembangnya dia jadi lebih aware sama kalau udah basah udah nggak nyaman dia akan lebih aware akan lebih sadar gitu. Jadi untuk ke toilet trainingnya lebih cepat. Karena dia udah merasa tidak nyaman. Ada sesuatu di pancatnya, dia pengen buru-buru mendingan dibersihin ke toilet. Mendingan ya udah aku pipis dan pup di toilet aja gitu. Jadi anakku juga pas di 2 tahun alhamdulillah aja udah pada lepas popok kain gitu. Merekanya justru yang ngerasa kayak udah iya kami udah bisa nih, kayak udah bisa lepas popok kain gitu. Dan berikutnya juga ini hubungan keharmonisan sama suami Bu. Gitu. Bentar.
dari Claudie Karena maksudnya ke keharmonisan bersama suami. butuh kerjasama memang untuk memakai popok kain itu. Karena kalau misalnya cuma ibunya doang atau bapaknya doang yang kayaknya pro popok kain, sedangkan pasangannya enggak, itu stres sendiri yang pasti. Jadi kalau misalnya di rumah tuh waktu aku sama suami tuh udah ini nih, udah koordinasinya udah tanggep gitu kan. Wah, ini anak udah pup nih. Oh, suamiku nyabukin, aku yang nyikatin Claudie-nya, aku yang nyuciin gitu. Jadi semuanya pas udah selesai, ya udah selesai gitu. Jadi nggak semua dikerjain satu orang gitu. Dan itu menjalin kerjasama banget sih. Keren. Nah, bayangkan Bu, coba ya, pakai Claudie, Bu. Kalau nggak bapak-bapaknya disuruh kerja. Iya. Biar bapaknya ini akhirnya malah jadi ngebangun komunikasi yang baru, kerjasama. Jadi aware sama kesehatannya anak gitu kan. Memang Jadi merhatiin pupnya anak nih warnanya apa ya? Ini kok aromanya nggak langsung buka. Iya, buang gitu. Iya, Nggak bener. ketahuan, Nggak padet, ketahuan. encernya. Encer warnanya gimana? Hijau ke kuning-kuningan. Iya. Belum ya. Oh, belum ya. Kesehatan bayi dilihat dari warna pupnya sama teksturnya. Pembalut kain, Bu. Itu masalahnya sama dengan popok kain, sama dengan masalah popok sekali pakai. Pembalut kain. Jadi masalah pembalut kita itu sama bermasalahnya dengan popok sekali pakai ini gitu loh. Dari bahan zat kimianya, dari bahan pemutihnya, klorin, dioksin, belum lagi sampahnya yang nggak terurai, plastiknya bisa jadi mikroplastik, belum lagi kesehatan kulitnya kita, higienitas daerah kewaritan kita itu juga pada saat beralih ke pembalut kain, dan juga sekarang ada menstrual cup. Iya, menstrual cup. Sebenarnya sekarang juga ada celana dalam menstruasi. Itu juga udah ada. Banyak loh pilihannya, itu malah di akunya sih lebih nyaman sih, dan mungkin teman-teman yang lain juga lebih nyaman gitu. Sip, itu dia. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Mbak Iwet, lanjut ya. Itu tadi udah istilah-istilah yang udah disebutkan panjang lebar dan obrolan kita. Tapi yang aku penasaran, Mbak Iwet, apa yang membuat lo akhirnya concern dengan hal ini? Gara-gara apa? Gara-gara naon, Mbak? Nonton dokumenter Blue Planet 2. Blue Planet 2, oke. Dulu kan pas waktu kuliah, aku kuliahnya di ITK IPB ya gitu kan. Dulu kalau nonton film dokumenter di kampus kayak tidur gitu kan. Entah kenapa itu tidak menarik gitu kan, lihat video kelautan gitu kan. Tapi aware akhirnya tersadarkan, tercerahkan itu pas nonton Blue Planet 2 sama suami. Di situ dia cerita tentang keindahan laut kan. Nah, ada segmen soal dikasih tahu bahwa di laut dalam, di kedalaman lebih dari 1000 meter, itu ada apa dong? Kantong kresek. Sedih gak sih lo? Terus gue langsung mikir, anjir, gue anak lautan loh, Bo, gitu kan. Apa kontribusiku terhadap laut Indonesia, gitu kan. Jangan-jangan itu kantong kresek yang di syuting sama orang itu adalah kantong kresek Eke, gitu kan. Nah, dari situ kayak berasa, wah nih ada yang harus berubah nih, ada yang harus berubah dari pola hidup kita nih, dan suami juga yang oke, ayo kita kayaknya harus ada yang kita pelajari nih gitu kan. Dari situ sih. Dan juga karena anak juga kan, gue nggak mau nanti gue mewariskan ke anak nih pulau plastik gitu kan, dengan dia nggak sempat merasakan apa indahnya bumi dan segala macam gitulah. Jadi ya dari situ sih. Dari situ ya nonton dokumenter itu. Nah terus selama kan kamu juga konsisten buat konten akhirnya ya, untuk konten-konten zero waste dan segala macam. Tapi lo ngelihatnya respon masyarakat tuh gimana? Melihat konten-konten tentang go green, zero waste ini tuh gimana sih responnya mereka? Terbuka loh. Sebenarnya mereka juga merasakan masalah yang sama sampah. Ya kayak dirimu deh gitu kan, yang tinggal di Bekasi gitu kan, yang tiap hari lewat truk sampah lewat gitu kan, itu kan lo ngerasain banget kan. Ini yang nyampah siapa, kok buangnya kemana gitu kan. Jadi sebenarnya selama ini kita buang sampah itu yang bersih cuma di rumah kita doang, tapi mindahin masalah ke tempat lain. Masalahnya nggak hilang loh. Benar. Ya Masalahnya kan? cuma berpindah. Pindah tempat doang, Bo, gitu. Pindah tempat ke yang nggak di depan rumah kita aja gitu loh. Ya bayangin aja di rumah gue aja tuh ada deket kuburan, itu buang sampah di pinggir kuburan aja gitu. Ya ampun, kasihan. Iya kan, kayaknya siapa? Kayaknya udah nggak, ya bahkan hantu pun udah nggak dianggap gitu. Hantu pun gak mangkal di situ kayak bau sampah say. Hantu pun udah nggak jadi menakutkan buat manusia gitu kan, untuk yang udah nggak takut-takut lagi gitu. Sampah yang menakutkan ya. Jadi dari tanggapan dari para, maksudnya
teman-teman penggiat juga sebenarnya mereka terbuka kok masalah itu ada dan pengen berubah, tapi bingung mau mulai dari mana, gitu. Sebenarnya gampang, iya, karena dulu tuh maksudnya hal-hal yang berbau lingkungan, bumi, apa namanya alam itu kayaknya kesannya terlalu eksklusif, science gitu kan, ya, datanya terlalu, ribet gitu, benar. namanya labelnya ribet. Padahal itu terkait dengan kehidupan sehari-hari kita gitu lah. Makanya praktek sehari-harinya, oh yaudah deh kita buat dalam bentuk konten deh gitu kan, bahwa sebenarnya prakteknya bisa loh dilakukan dan mungkin sekali dilakukan. Oke. Karena kita sumber masalahnya manusia gitu kan. Ya kan? Oke, sekarang ibu-ibu di rumah ini bertanya yang mungkin belum pernah nonton kontennya Mbak Iwet mungkin ya. Jadi saya di rumah harus berbuat apa untuk berkontribusi? Ibu-ibu di rumah bisa mulai dari ngapain dulu sih? Oke. Yang penting sadar dulu deh, sadar. Iya benar. Aware. Sadar ya. Okay. Karena itu yang apa namanya? Menurutku kalau udah ketemu why-nya, alasannya kita sadarnya, 90% itu yang menentukan keberhasilan kita konsisten nerapin pola hidup minim sampah. Yang akhirnya kita karena itu kan perubahan pola hidup untuk selamanya gitu loh, yang kita yakini benar gitu kan. Seminggu 2 minggu ya. Bukan tren iya. 3 bulan, enggak gitu kan. Jadi yang pertama ya lo temuin dulu alasannya kenapa gitu loh. Alasannya kenapa, baru kalau udah ketemu alasannya, kayak sebenarnya alasan tuh gampang sih, kayak rasa khawatir aja, kok udah nggak nyaman nih sama sampah popok gue, itu sebenarnya udah alarm loh. Udah trigger, ibaratnya udah kayak alarm dari semesta gitu loh. Tinggal manusianya aja mau milih mau diterusin apa enggak nih, mau dicuekin aja atau mau mencari sesuatu untuk bertindak gitu kan. Itu sebenarnya udah trigger banget sih gitu. Tuh, coba ya kalau ada gejolak-gejolak dalam hati kita Bu, ya kayak banyak nih sampah saya gitu ya atau apa. Berarti mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk mulai. Yes. Ya. Memulai dengan memilah sampah di rumah tangga. Betul, dan memilah itu gampang kok, dan itu bisa dilakukan. Kalau misalnya aku di rumah terlalu banyak nih orangnya gitu kan, kayak susah untuk nggak apa-apa. Rame nih penuh di rumah ya, keluarga besar gitu ya. Mulai dari diri sendiri aja. Kan tanggung jawab dengan diri sendiri aja dulu, ya kan? Bener. Jadi pada saat nanti udah berumah tangga, penerapannya dan nyari pasangannya jadi yang sefrekuensi. Lebih apa sih? Iya, lebih klop lah gitu. Iya, jadi mulai dari sendiri tuh lebih menyenangkan, lebih enak. Oke, baik. Nah, tapi Iwet sendiri kan kamu masuk dalam komunitas ya di Zero Waste Indonesia ya. Seberapa kencang sih kalian campaign sebenarnya? Atau kalian ngos-ngosan? Menurut kalian kayak, aduh capek kadang mengkampanyekan apa segala macam. Tantangannya apa gitu untuk menyadarkan kami manusia sampah ini ya? Itu gimana? Kalau tantangan sebenarnya karena ini temanya tema perennial ya, tema sustainability itu tema jangka panjang yang bukan yang orang sekali lirik langsung bakal tertarik gitu tuh enggak gitu kan. Iya kan? Jadi kayak emang kampanye tuh ya harus terus-terusan aja sampai nanti ada orang yang memang merasa itu baik gitu. Dan sebenarnya selama kami campaign dari 2018 sampai sekarang itu audiensnya banyak kok, yang apalagi di generasi muda, milenial dan Z itu tingkat kesadarannya tinggi untuk itu gitu loh. Mereka sudah peduli dengan sampah fashion, lalu food waste, lalu sampah rumah tangga. Mereka sudah mulai peduli itu dengan kayak skincare yang natural tuh seperti apa gitu kan. Bahkan sebenarnya sebenarnya hal ini sudah mengubah budaya di skincare itu sendiri ya. Brand-brand juga udah mulai beralih ya untuk menawarkan produknya dari yang komposisinya yang natural gitu kan, dari kemasannya yang bisa dipakai ulang atau bisa di-recycle lagi gitu. Ada isi ulangnya ya kan. Dan atau dengan trade fair juga dia ngebagi pekerjanya juga dibayar dengan aman gitu kan, nggak ada yang merasa dirugikan, sumber dayanya juga ada pembaruan lagi gitu loh. Itu juga udah mulai kok gencar di brand-brand yang bermunculan seperti itu, apalagi brand-brand lokal gitu kan. Karena udah banyak pasarnya juga, udah konsumennya udah mulai sadar. Udah mulai sadar ya. Ya bahkan ibaratnya gerakan sekarang Anda nyari sedotan pasti susah, ya kan? Di mana-mana kan. I mean like kayak resto juga udah mulai mengarah ke situ ya, udah mulai. Kalian happy dong? I mean like kayak pas
udah mulai nggak ada no straw dan segala macam. Makin banyak yang makin banyak yang sadar, ya alhamdulillahnya happy. Tapi kan ini memang gerakan jangka panjang ya. Jadi bukan sesuatu yang tadi yang Betul. tren sesaat doang gitu kan. Jadi ya konsistensinya itu yang kami jaga dari apa yang digaungkan di komunitas Zero Waste Indonesia gitu. Ngajak terus-terusan dan nggak akan capek juga gitu kan. Makin banyak makin baik gitu. Tapi Mbak Iwet, Yes. coba sekarang kasih tahu kita, emang seberapa buruk bayangan ke depan kalau kita nggak mulai sadar dari sekarang? Ya lihat aja di Bantar Gebang, Bu. Ya nggak sih? Iya sih. Itu sekarang Bantar Gebang di headline-nya aja 2021 udah kritis. Sekarang udah 2023, Bu. Apa kabar? Udah banyak TPA yang tutup loh. Udah banyak TPA yang tutup. Terus akhirnya sampahnya di pinggir jalan. Ya banget lagi. Gitu. Ya Banyak kan? kadang menumpukan sampah di depan-depan Depan-depan gitu loh. jalanan Iya, yang nabrak kayak- gitu. Ya antara resmi sama tidak resmi, ngerti gak sih lo? Iya. Kayak tahu-tahu ada Ada tulisan aja gini, gitu. ada tulisan jangan buang sampah di sini tapi numpuk sampah di Yes. depannya. Yes. Nah, itu karena problem TPA kita udah Kewalahan. penuh. Dan ya maksudnya kalaupun ada lahan kosong ya masa ya lo rela mau dijadiin TPA gitu kan. Kan lebih baik buat hutan pemukiman gitu kan dibandingkan buat TPA gitu loh. Jadi ya masalah kita udah Seserius urgent itu. banget sih gitu dan harus bukan cuma dari sisi pemerintahnya doang nih kita yang nuntut untuk gimana nih pemilahan sampah kok dicampur, tapi dari sisi konsumennya juga, dari sisi masyarakatnya harus mulai juga gitu untuk ngurangin. Jadi gerakannya bisa dari bottom up. Tapi teman-teman di Zero Waste Indonesia dan teman-teman komunitas peduli lingkungan lainnya juga kan pasti butuh. Yes, Ya. butuh support ya. Ya, dari segi I don't know, support material, support dari segi omongan juga, kerjasama dan segala macam. Ya semoga aja sih pemerintah karena tadi gerakannya dari bottom up gitu kan, ini suara dari masyarakatnya, anak mudanya ada nih keinginan untuk pola hidup yang minim sampah gitu kan, mereka juga akan ngebantu gitu loh. Nah, Mbak Iwet, kita bicara di luar negeri. Kalian ada rekomendasi nggak sih negara mana gitu ya yang pengolahan sampahnya bagus dan kayak mana mereka kelola sampahnya? Kalau pengolahan sampah itu sebenarnya kalau menurutku ya itu tiap daerah, tiap negara kondisinya beda-beda. Oke. Jadi belum tentu misalnya pengolahan sampah di Jepang di sana cocok, di Indonesia cocok, belum Enggak. tentu. Oke. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pengolahan sampah kayak gimana sih yang paling cocok, yaitu balik lagi ke regionalnya di areanya gitu loh. Jadi sebaiknya sampah itu memang dikelola ya di daerah terdekat situ aja. Jadi habis di situ. Abisin di situ. Habisin diolah di situ maksudnya misalnya Nggak dibawa ke Bantar Gebang semua. nggak usah dibawa ke Iya. walaupun dibawa ke sana ya udah residunya aja gitu loh. Residunya, Jangan oke. jangan yang masih bermanfaat juga semua ditumpuk di sana gitu loh. Jadi ya kayak belajar dari aku sebenarnya lebih prefer coba ada belajar dari masyarakat adat kayak di Baduy. Iya. Masyarakat adat yang mereka hidup loh selaras sama alam, mereka tidak kesulitan gitu kan. Tapi bisa nyaman, bisa nggak ada kesulitan juga maksudnya gitu kan. Betul. Ya, kenapa nggak kita belajar dari masyarakat adat yang ada di sekitar kita gitu. Nah, itu. Makanya, Tau gak sih, itu mereka juga bahkan ya, nyambelnya, cabenya, sama parenya dari kebun yang mereka tanam sendiri. Ya, abis itu semuanya dikelola lagi jadi pupuk tadi. Yes. Gitu aja muter terus dan hidup. dan sirkular ekonomi gitu kan. Jadinya ya mungkin mereka nggak punya bangunan tinggi atau segala macam, Iya. tapi kan ya madani ya. Maksudnya Bener-bener. nggak ada tetangga yang kesulitan makan gitu kan, Bener. nggak ada yang Cukup semuanya semuanya. cukup gitu Iya, kan. iya, Kulitnya bagus-bagus pula Iya, kan. mulus lagi. Beda Beda masa cakep itu saya tadi gue kasih lihat deh fotonya. beda dengan yang skincare-nya mahal gitu kan, tapi kan kayaknya Bener lagi. kayak mochim itu kok kayaknya Banget. jangan-jangan sebenarnya masalahnya gampang, ya udah lepaskan diri aja dari bahan kimia gitu kan. Iya nggak sih? Puasa skincare, puasa sampo, coba bisa nggak lo?
Ya, karena Pola beneran. makan yang baik, pola Nah, hidup yang baik. Makannya juga That's asupan the nutrisinya. answer. Kenapa cewek-cewek Baduy itu bisa secantik-cantik Yes. itu gua rasa. Even though mereka nggak skincare, makannya Makanannya, bener. Bo, ya kan organik, nggak ada Bukan pestisida, ramen A, B, C, D. Ya. Terus nyoba sushi A, B, C, D gitu kopi ya. A B C D Kopi- gitu kan, latte kopi segala kekinian. warna. Iya, bener ya kan. Ya itu benar-benar sih. Itu sebenarnya jawaban tuh di depan mata, tapi kita denial. Ngerti gak sih lo Iya. kayak ya nggak bisa dong gitu ya. Tapi Tapi ya, ya masyarakat kota begitu, Bu. iya sih, susah sih sebenarnya. Tapi sebenarnya gini. Kan ini nggak melulu berarti kita apalagi nih masyarakat kota ya. Nggak berarti kita harus hidup dalam tanda kutip mengikuti cara warga di adat dan segala macam kan. Tapi sebenarnya bisa kan Bisa kita? dengan konsep apa namanya? Kearifan lokal, kearifan tradisional dikombinasikan dengan apa ya? Ibaratnya tren kekinian lah, itu Iya. bisa banget gitu. Oke. Contoh kecil-kecil kita main kecil-kecil contoh ya kayak tadi. Nih ya. Ini berisi kopi kekinian. Yang tadi pas masuk boleh tamu di take out nggak ya? Saya biar saya nggak pakai plastik terus mati lah ya. Tumbler ya. Contoh ya kita main contoh. Ini Yes, bener ya, yes, tumbler ya. yes, Terus apa yes. lagi? Coba. Tapi bahkan Gue. tumbler pun tuh ya, Mati lah tumbler juga belum tentu bener lagi. bukan belum tentu benar. Jadi Gila. karena kemarin gue lihat juga di apa namanya di Reels itu ada yang nongol. Akhirnya karena banyak dia tumbler nih reusable gitu kan. Iya, reusable. Akhirnya koleksi tumbler terus, Bu. Tumblernya banyak. Jadi nggak cukup satu. Oke. Jadi satu keluarga tuh, jadi kayak di sini tumbler selemari tumbler semua. Ini lemari tumbler ada edisi baru dibeli, tumbler ada edisi apa dibeli gitu kan. Apakah itu yang namanya Sustainable life? keberlanjutannya kan? Dipertanyakan lagi. Jadi sebenarnya bukan dari produknya, Yes. tapi mindsetnya, Mindsetnya ya kan? Karena kalau apa namanya kayak thrift shop, mungkin kita sering gue belanjanya nggak di fast fashion kayak apa di ini kok, tapi di thrift shop gitu kan. Tapi kan kalau misalnya lo belanjanya setiap lo mau belanja baju nggak ngerem konsumsi belanjanya itu, tapi ke thrift shop itu kan sama aja kayak cuma ngeganti produknya doang, gitu kan. Tapi konsumsinya nggak direm. Akhirnya baju numpuk satu lemari nggak cukup. Akhirnya bingung di dalam lemari, gue pakai baju apa hari Iya ini? nih, gue nggak punya baju lagi. Gue pakai kerudungan apa hari ini? Iya, Gitu kan. padahal bajunya setumpuk. Padahal banyak, warna udah A, B, Magiku C, D. Hibiniu gitu kan, kayak pelangi 7 warna itu. Susah Iya kan? Jadi sebenarnya balik lagi bukan ke produknya, tapi ke pola pikir kita gitu. Yang akhirnya ke aksinya seperti apa keseharian gitu. Iya. Dan itu nggak bisa ada yang nilai loh. Dan itu semua balik lagi ke diri kita sendiri. Gue nggak bisa nilai, wah ini kayaknya Mbak Janes nggak sustainable nih ininya nih gitu kan. Lu nggak bisa nilai Tapi kayak bener. gitu. Kan. Jadi itu jadi apa namanya? Iya balik lagi ke diri sendiri. Iya, Dan tiap iya, orang iya. punya rasa cukup yang beda. Nah itu dia tuh. Dari tadi belum keluar ya. Kayak rasa cukup yang beda itu. Jadi kalau kata Vetiver ya kan? Anjir, Vetiver. Yang Quotes-nya. Yang sedang-sedang saja. Itu kan ya. bermakan soal kecukupan ya kan? Benar. Cari yang di tengah aja gitu. Betul, baju secukupnya. Secukupnya aja. Skincare, udah Secukup- punya moisturizer, serum, sunscreen udah. Secukupnya abisin Cukup. dulu Betul, gitu abisin. kan. Aku punya moisturizer, serum, sunscreen, tapi moisturizernya 15. Serumnya Brandnya beda, 20, gitu kan. sunscreennya 15 Iya. gitu. Nah, itu tuh akhirnya yang kayak kadaluarsa. Iya, nggak dipakai juga semua yang dipakai itu aja, ya kan? Nah itu sebenarnya itu aja tuh. Oh ternyata gue cukupnya segini loh. Nah jadi emang butuh nemuin rasa cukup tuh trial and error. Oh iya, gimana benar. Jadi lu butuh menguji terus gitu kan. Makanya proses perlu tuh namanya kita ngedeclutter reguler, maksudnya ngedeclutter ngeberes-beres tuh jadi kebiasaan keluarga yang rutinitas yang harus kita lakukan terus gitu loh. Biar kita bisa nemuin, oh ini ternyata aku cukupnya segini ya. Oh ternyata dalam setahun yang gue pakai ini doang gitu kan. Oh ternyata buku yang gue baca yang selama ini gue beli Itu aja. ini aja belum dibaca. Iya sih. Tapi gue pengen buku baru lagi gitu kan. Nah itu ada proses decluttering juga, beres-beres juga. Di rumah gue langsung gue akan kurasi pila-pila skincare yang gue pakai itu aja. Nas, Ya kan? iya kan? Mulai dari situ aja. Mulai bener dari nggak sih? situ aja. Kayaknya lip cream gue yang gue pakai ini aja Yang deh. cocok yang ini doang deh gitu Kayaknya kan. pelembab gue ini doang nih. Coba dipilah yang lainnya, berarti ya udah yang lainnya nggak usah dibeli lagi. Yes. Bener nggak sih? Dan Mainan anak gitu. nah, itu dia. Dan kalau decluttering itu
mindsetnya bukan membuang, Oke. tapi untuk memperpanjang manfaat. Karena beda. Kalau misalnya nanti mindset lu ngebuang, ngeluarin ini karena udah nggak kepake, udah nggak bermanfaat. Kita aksinya jadi kayak yang ngebuang sampah aja gitu di rumah. Yes. Tapi kalau misalnya pola pikir kita, oh ini biar memperpanjang manfaat nih, biar bisa dimanfaatkan sama orang lain gitu kan. Aksi kita akan nyari salurannya. Kemana ya yang bisa donasiin, yang bisa kepake gitu kan. Jadi bukan ngebuang gitu aja. Betul. Gitu. Nah, aku seneng nih kayak giveaway gitu boleh kan berarti kan? Boleh, Nah, tuh ya, teman-teman influencer semuanya, teman-teman konten kreator, banyak banget soalnya di luar sana yang mau dengan sukarela memakai. Yes. Ya. Mungkin mereka ada yang memang tidak mampu beli, tapi mereka mau pakai, butuh mungkin dan segala macam. Kita bisa sharing ya dengan cara memilah-milah kurasi Bahkan itu. kayak misalnya make up kadaluarsa pun itu kan itu Bisa ada ke yang perias buat jenazah? yes, ke perias Bisa. jenazah itu bisa Iya, banget. iya, Jadi yang penting kita memilahnya dari rumah, udah tahu mana yang kita pakai, mana yang enggak Bener. gitu. Banyak banget kok ya yang simpel-simpel. Mainan Maksudnya anak gitu. mainan anak. Aduh, mainan anak. Udah berapa kardus? Langsung Bu? mainan anak. Berapa lemari, Bu? Tapi kita bisa mulai loh mendidik anak dengan coba yuk kita pilih mana Yes. mainan yang kamu mau mainin, mana yang sudah tidak. Yes. Yang tidak kita bisa share mungkin ke Didonasikan ke yang donasikan lain. ke bisa share ke beberapa panti asuhan mungkin atau beberapa yang Dan itu jadi anak jadi punya ngerti juga Yes. tentang kebutuhannya dia gitu kan. benar-benar. Oh, ternyata aku cuma butuh satu, yaitu lato-lato. Tapi banyak warna gitu kan. Beda juga ya. Kita mau yang merah, kuning, Iya, hijau, biru. Satu. Satu-satu ya kayak gitu. So, Mbak Iwet, bukan hal yang mustahil ya Yes. untuk kita coba hidup lebih sustainable, Yes. mengurangi sampah. Apa yang bisa kita tawarkan ke anak cucu kita kalau kita sudah mulai bisa hidup sustainable life? Ke anak cucu ya, Bu? Ke kita aja lah dulu lah, Bu. Ah. Lebih nyaman lah ke kitanya lah. Benar ya, Betul ngapain Betul, capek-capek betul. ke anak cucu ya? Karena kalau Ke diri kita Yes, sendiri aja ya. Maksudnya kalau terlalu mikir, kayak misalnya gini, lo kayaknya zero waste sustainable tuh kayak untuk menyelamatkan bumi gitu ya. Kayaknya untuk masa depan banget gitu. Padahal mah enggak. Padahal buat Buat lo, hari ini. buat lo gitu, menyelamatkan kenyamanan. dompet lo, menyelamatkan pikiran lo. Nggak kebanyakan mikirin sampah, nggak kebanyakan mikirin barang gitu kan. Kita yang pertama kali dapat manfaatnya gitu kan. Jadi sebelum lo mikirin bumi, ya manusianya jangan sampai punah juga gitu kan. Tangan guys. Gila ya, luar biasa. Mbak Iwet, punchline-nya pas banget. Thank you so much for coming ya. Thank Thank you, you ya. Sukses Kak terus, jangan Janet. capek ngonten. Thank you, Ya, thank jangan you. capek menampar kita semua ini untuk sadar ya. Yes. Karena mungkin kan tadi dibilang semua kesadaran dari diri kita sendiri ya. Tapi mana tahu sadarnya ada setelah melihat konten Anda gitu Yes, kan. yes. Jadi jangan capek untuk konten dan Yes. mengingatkan kita semua. Terima Thank you ya. kasih. Ingat kalian bukan IRT biasa, kalian independent, rich and talented. Siap. Bye bye.